Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami, dari Laboratorium Ilmu Keteknikan Dasar, akan memaparkan video praktikum modul kedua, yaitu kalorimeter. Dimohon untuk para praktikan agar dapat menyimak video dengan seksama sebelum praktikum langsung di laboratorium. Sebelum kita lanjut ke langkah-langkah praktikum, alangkah baiknya kita mengenal latar belakang dari praktikum ini. Kalor adalah energi yang berpindah karena perbedaan suhu. Salah satu sifat pentingnya adalah kalor jenis. Kalor jenis yaitu energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius. Praktikum ini menggunakan prinsip asas Black untuk menghitung kalor jenis logam dengan metode kalorimetri, yaitu dengan mencatat perubahan suhu saat logam panas dimasukkan ke dalam air. Pemahaman ini penting untuk berbagai aplikasi industri seperti sistem pemanas, pendingin, dan efisiensi energi. Adapun rumusan masalah dari praktikum ini yaitu yang pertama, bagaimana mengukur kalor jenis zat padat secara eksperimen, yang kedua, bagaimana penerapan asas Black dalam sistem tertutup, yang ketiga, bagaimana penggunaan kalorimeter dan pengukuran suhu, dan yang keempat, bagaimana menganalisis data untuk menghitung kalor jenis. Selanjutnya, untuk menjawab rumusan masalah tersebut, tujuan praktikum diantaranya ada: yang pertama, menentukan kalor jenis logam secara eksperimen; yang kedua, menerapkan asas Black dalam sistem tertutup; yang ketiga, melatih penggunaan kalorimeter dan pengukuran suhu; dan yang terakhir, menganalisis data untuk menghitung kalor jenis logam. Dalam praktikum ini juga tidak luput dari keterbatasan, di mana batasan dalam praktikum ini yang pertama, menggunakan kalorimeter sederhana; yang kedua, pengukuran suhu dengan termometer analog; yang ketiga, logam terbatas pada besi dan kuningan; yang keempat, sistem dianggap tertutup atau tidak ada kalor yang hilang; dan yang terakhir, kalor jenis air dianggap tetap, yaitu 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Dengan asumsi tidak ada kalor yang hilang atau sistem adiabatik, kalor merata dengan suhu akhir setimbang, kalor jenis air dan logam konstan, kalorimeter menyerap kalor tapi dapat diabaikan, termometer cukup akurat, dan suhu campuran dianggap stabil setelah 20 kali replikasi. Kemudian untuk alat dan bahan dimulai dari gelas beker untuk memanaskan kubus materi dan air. Kubus materi, di sini kita menggunakan kuningan. Benang wol untuk mengaitkan kubus materi dan termometer. Selanjutnya tiang statif, kemudian air untuk media penghantar panas ke kubus materi. Stopwatch untuk menghitung replikasi percobaan. Kompor untuk memanaskan air dan kubus materi. Termometer untuk mengukur suhu air, kemudian timbangan digital untuk menghitung massa yang diperlukan, kemudian termogan untuk menghitung suhu materi padat yaitu kubus materi. Selanjutnya akan dilakukan pengukuran awal yaitu perhitungan massa alat yang kita gunakan. Pertama-tama kita akan menghitung kalorimeter kosong tanpa wadah isolasinya. Selanjutnya, hitung massa pengaduk kalorimeter tanpa karet dan penutup kalorimeter. Selanjutnya, kita akan menghitung massa kubus materi. Kemudian, isi air sebanyak 150 ml ke dalam kalorimeter, kemudian hitung berat massanya. Sehingga didapatkan pengukuran massa awal yakni kalorimeter kosong sebesar 0,049 kg, pengaduk yaitu 0,016 kg, kubus materi 2 atau kuningan yaitu sebesar 0,067 kg, dan yang terakhir kalorimeter yang telah terisi air yaitu sebesar 0,192 kg. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam percobaan praktikum. Panaskan 250 ml air yang di dalamnya sudah terdapat kubus materi yang telah dikaitkan pada tiang statif menggunakan benang wol. Tunggu hingga 90 derajat Celcius. Perhatikan suhu dengan termometer aksa yang sudah dikaitkan. Setelah air dipanaskan hingga mencapai 90 derajat Celcius, potong benang wol yang mengikat pada kubus materi. Segera ukur suhu awal kubus tersebut, lalu masukkan dengan cepat ke dalam kalorimeter. Tutup kalorimeter dengan rapat, pasang pengaduk, dan siapkan stopwatch. Catat suhu setiap 5 detik sambil terus mengaduk kalorimeter. Lakukan pencatatan sampai detik ke 100 atau sebanyak 20 kali pengulangan.
Selanjutnya, kita akan masuk ke hasil perhitungan. Berikut merupakan data suhu yang kita dapatkan di mana suhu kubus materi kuningan yaitu 75 derajat Celcius dan suhu air yaitu 23,5 derajat Celcius. Dan kita juga telah mendapatkan data suhu kesetimbangan setiap 5 detik, di mana di sini kita akan menggunakan suhu tertinggi campuran untuk TC dikarenakan hingga replikasi ke-20 suhu tidak berubah lagi dan diasumsikan konstan. Baik, mari kita masuk ke bagian perhitungan di mana diketahui massa kubus kuningan sebesar 0,067 kg, suhu awal kubus kuningan 75 derajat Celcius, suhu campuran akhir 25,75 derajat Celcius, kemudian massa air 0,143 kg dengan kalor jenis 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, massa kalorimeter 0,049 kg, kalor jenis kalorimeter 900 Joule per kilogram derajat Celcius, massa pengaduk 0,016 kg, kalor jenis pengaduk 900 Joule per kilogram derajat Celcius, dan suhu awal air 23,5 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah berapakah nilai kalor jenis kubus kuningan atau CB. Perhitungan kalor jenis kubus kuningan menggunakan asas Black, yaitu kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Setelah dimasukkan ke dalam rumus dan dihitung, diperoleh nilai kalor jenis kubus kuningan sebesar 449,386 Joule per kilogram derajat Celcius. Selanjutnya, kita akan membandingkan dengan nilai standar yaitu 380 Joule per kilogram derajat Celcius. Untuk menghitung keakuratan, kita bandingkan hasil praktikum dengan nilai standar, maka dapat dihasilkan nilai keakuratan percobaan ini adalah 82,74%. Sekian dari penjelasan praktikum kali ini. Praktikan diharapkan dapat memahami video ini sebelum datang pada praktikum di laboratorium.